Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah kolom Jemaat Gemim Bukit Muria Winangun dan menggunakan tata ibadah Minggu Sengsara yang keempat. Saudara-saudara yang kekasih, minggu ini kita memasuki Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang keempat. Kita diajak kembali merenungkan makna penderitaan dan pengorbanan Yesus yang membawa kita pada jalan kehidupan penuh pengharapan akan keselamatan. Marilah kita berdiri dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi klik nomor 271 di Joljota di Joljuta. Di Joljuta tergantung Tuhan Yesus, supaya dilepaskannya kami ini dari dosa. Kematian ditanggungnya supaya kami luputlah. Di Joljuta tergantung Tuhan Yesus. Terang benderang salibmu mengumpulkan kami saat ini, maka tertabislah ibadah ini di dalam kemuliaan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Allah menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Kekuatan, kesehatan, bahkan nafas kehidupan boleh Engkau beri di dalam hidup kami. Ya Bapa, kami bersyukur bahwa pada malam hari ini kami boleh lagi datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuntunlah ibadah ini ya Tuhan. Biar kiranya kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan baik. Ya Bapa, di dalam keseharian kami, di dalam tingkah laku kami, aktivitas kami, maupun tugas dan tanggung jawab yang Engkau beri terhadap kami. Kami seringkali lalai, kami sering terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Kesalahan-kesalahan sering kami lakukan. Ya Tuhan, ampunilah kami dan sucikanlah diri kami. Perbaharuilah iman percaya kami, sehingga kami dapat layak hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi NNBT nomor 11, Ya Allahku kami mengaku dosa.
Ampunilah kami, Kyrie eleison. Ya Allahku, kami mengaku dosa. Ampunilah kami, Kriste eleison. Ya Allahku, kami mengaku dosa. Ampunilah kami, Kyrie eleison. Inilah berita anugerah Tuhan Allah bagi setiap orang yang sungguh-sungguh menyesali dosanya. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita menyanyi NKB nomor 15, Hidup yang Penuh Berbeban. Hidup yang penuh berbeban dan terasa berat, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Air mata pahit pedih, Yesus tahu benar. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, datang kembali bersujud di hadapan-Mu. Seraya kami meminta pertolongan-Mu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami, melalui pembacaan firman Tuhan. Ya Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu.
curahkanlah Roh Kudus bagi kami, sehingga dapat memampukan kami dalam memahami dan mengerti dari isi berita firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab. Ini kami ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Kita membaca Alkitab yang terdapat di dalam Yohanes 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunuskan pedang itu, menetakannya kepada hamba imam besar, dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita sudah berada di minggu sengsara yang keempat, di mana dari minggu sengsara yang pertama sampai keempat ini, kita dihentarkan untuk ikut menghayati penderitaan yang Yesus alami. Ada lirik lagu yang mungkin saja Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian tahu. Begini liriknya.
Tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar kulihat warnamu, biar kulihat warnamu. Topeng adalah sebuah karya yang dibuat dalam bidang kesenian, yang biasa digunakan untuk menutupi wajah. Jika seseorang memakai topeng, maka wajah dari orang tersebut tidak dapat dilihat dan tidak dapat dikenali. Topeng memiliki banyak arti. Dalam konotasi positif, topeng adalah penutup dari sebuah keakuan diri. Tidak perlu menunjukkan siapa dirinya di depan banyak orang. Mengesampingkan kepentingan pribadi karena ingin adanya sebuah pengakuan. Dalam konotasi negatif, topeng adalah sebuah bentuk kepalsuan atau kepura-puraan. Dan kemunafikan juga bentuk kebohongan untuk menutupi karakter asli dari orang tersebut. Pembacaan kita pada malam hari ini mengisahkan tentang peristiwa Yesus yang ditangkap dan sosok Yudas yang mengkhianati dia, yang menjadi bagian dari refleksi kita di malam hari ini. Sosok Yudas adalah murid yang dekat dengan Yesus. Satu hal yang menonjol pada Yudas ialah dia berusaha seolah-olah adalah sahabat baik Yesus. Sampai saat di mana dia menyerahkan Yesus. Itu sebabnya ia datang mendapatkan Yesus dan mencium Yesus. Tapi bersamaan dengan itu, ia mengelompokkan dirinya kepada pihak imam-imam kepala. Yudas juga menjadi contoh manusia yang mau mencoba berdiri di kedua sisi antara iblis atau Yesus. Yudas memakai topeng seperti dalam konotasi negatif. Yudas mengkhianati Yesus karena ia tidak sanggup menyangkal dirinya dan berjalan bersama Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sikap dan perilaku Yudas ini menjadi cermin bagi diri kita sebagai orang-orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan. Tanpa kita sadari, kita sering berlaku seperti Yudas yang berdiri di antara kedua sisi, iblis dan Yesus. Betapa mudahnya kita tergiur akan hal-hal duniawi. Tawaran-tawaran yang datang dalam kehidupan kita. Kita terlibat dalam praktek atau hal-hal yang tidak baik, tetapi tetap memuliakan Yesus. Di saat murid-murid yang lain belajar untuk melayani Yesus, belajar untuk mendoakan orang lain, dan belajar untuk bertumbuh. Tetapi Yudas telah terikat oleh uang dan menjadikan uang sebagai tuannya daripada Yesus. Melalui kisah Yudas yang ada dalam pembacaan kita, kita diingatkan untuk tidak menjadi orang Kristen yang memiliki topeng dalam konotasi negatif. Selalu berbicara, membaca tentang firman Tuhan, dan tampil di mana-mana. Tetapi bersamaan dengan itu, perbuatan kita tidak sesuai
dengan firman yang kita dengar dan sampaikan. Marilah sama-sama kita menyadari bahwa ketika kehidupan kita masih demikian, maka kita sedang menyalibkan Yesus kembali. Kita mempermainkan Yesus dalam kehidupan kita. Tampillah dengan apa adanya, bukan karena ada apanya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kiranya renungan ini dapat menjadi refleksi bagi kita dalam menuntun kehidupan kita ketika kita berada dalam minggu-minggu sengsara. Masihkah kita hidup di antara dua pilihan? Sama seperti Yudas yang menempatkan dirinya di antara iblis dan Yesus. Lepaskanlah topeng dan marilah kita menyangkal diri, memikul salibnya dan ikuti Dia. Amin. Melalui pengorbanannya di kayu salib, Kristus telah membeli kita dengan harga yang lunas, sehingga kita menjadi milik-Nya, bukan milik dunia lagi. Maka sebagai respon pengorbanannya dalam sikap dan perilaku hidup kita sehari-hari, mari kita wujudkan dalam sebuah tekad dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 376, Ikut Dikau Saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita memberi persembahan syukur sambil menyanyi NKB nomor 143, Janji yang Manis. Janji yang manis Kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Marilah kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu terhadap kami sebagai anak-anak-Mu.
akan kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang menjadi penolong dalam kehidupan kami. Ya Bapa, ketika kami sudah mendengarkan firman Tuhan, ajarkanlah kami untuk selalu taat dan mengikuti firman-Mu. Kiranya kami dapat memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Pimpin kami ya Tuhan, sertai kami di dalam proses kehidupan yang kami alami, yang kami jalani dalam aktivitas kami, dalam tugas tanggung jawab kami, baik sebagai anggota jemaat maupun anggota masyarakat. Ya Bapa, ketika kami sudah memberikan persembahan, berkati dan kuduskanlah persembahan yang sudah kami berikan. Kami tahu itu tidak sebanding dengan berkat yang Engkau beri dalam hidup kami. Tetapi kami yakin dan kami percaya ketika kami memberinya dengan hati yang ikhlas dan penuh sukacita iman, maka persembahan tersebut dapat diterima. Dan biarlah persembahan itu dapat dipakai dalam menunjang pelayanan di Jemaat Gemim Bukit Murai Winangun, maupun di mana persembahan itu berada. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mau membawa dalam doa untuk situasi yang sedang dialami oleh bangsa dan negara kami, yang sampai saat ini kami masih diperhadapkan dengan situasi pandemi COVID-19. Kami yakin dan kami percaya bahwa kami memiliki Allah yang sanggup menolong kami untuk melewati situasi yang sedang terjadi pada saat ini. Berkati pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke daerah. Curahkanlah roh kebijaksanaan, roh kepintaran, sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Dan itu semua demi kesejahteraan kami sebagai anggota masyarakat. Ya Bapa, untuk Jemaat Gemim Bukit Murai Winangun, mulai dari kolom 1 sampai kolom 17, para pendeta, penasehat jemaat, pelsus, pegawai gereja, kostor, komisi-komisi kerja, dan panitia-panitia yang ada di Jemaat Gemim Bukit Murai Winangun. Kiranya kami semua ya Tuhan tetap dimampukan untuk melayani-Mu sebagai anak-anak-Mu. Dan kiranya Engkau selalu memberikan kami kekuatan dan kesehatan, sehingga kami dapat melakukan itu semua dengan segala yang baik. Dan satukanlah hati kami ya Tuhan, sehingga kami tidak mudah tercerai-beraikan oleh hal-hal yang bersifat duniawi, yang ingin merusak kebersamaan dan keutuhan kami sebagai anggota jemaat Gemim Bukit Murai Winangun. Ya Bapa, tak lupa juga kami mau berdoa untuk anggota jemaat
yang mungkin membutuhkan pertolongan. Mereka dalam keadaan sakit, penyakit, maupun dalam pergumulan hidup yang sementara mereka alami. Ya Tuhan, kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan mereka. Engkau hadir sebagai dokter, dan Engkau dapat memberkati mereka, memberkati segala obat, segala tenaga medis, bahkan keluarga yang terus mendampingi, merawat mereka, sehingga mereka dapat sembuh oleh bilur-bilur-Mu. Engkau dapat mengangkat sakit penyakit yang mereka alami. Dan ketika mereka dalam pergumulan iman, kebimbangan iman, teguhkanlah hati mereka, teguhkanlah iman percaya mereka, sehingga mereka tetap dapat terus berharap di dalam Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, peliharalah kami di dalam terang kasih-Mu, biar kami tetap selalu setia dan taat untuk mengikuti perintah-perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa kami, doa permohonan kami, bahkan syukur kami, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang kita untuk berdiri. Untuk nyanyian penutup kita menyanyi NKB nomor 71, Sebuah Nama yang Permai. Sebuah nama yang permai, sedaplah ku dengar, ku rindu menyanyikannya, membuat bergema. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Amin, amin, Demikianlah ibadah kolom kita telah selesai. Terima kasih untuk anggota jemaat yang boleh mengikuti ibadah kolom melalui
live streaming, media YouTube dan Facebook. Terima kasih.